hanya 325.000 saja. Rasanya kurang percaya dengan nominal sebesar itu. Ya, tapi itulah biaya operasional kami selama perjalanan mudik dari Semenciring Medan menuju kampung halaman Sihotang dengan jarak tempuh sejauh 208 km. Oke, selamat pagi guys. Kami mau berangkat pulang kampung ke Sihotang dari Medan. Perjalanan estimasi 5 jam. Teman Gila Panther, episode kali ini adalah dokumentasi road trip dengan unit kebanggaan kita, Panther Kapsul tahun 2001, bersama keluarga sebanyak 6 orang dengan rincian 3 dewasa dan 3 anak-anak. Kita berangkat dari Semenciring Medan pukul 5 WIB dengan estimasi perjalanan 5 jam tanpa rehat. Kita berangkat dari kompleks perumahan Romebi Lestari yang beralamat di Kelurahan Sawit Rejo, Kecamatan Kutalim Baru, Kabupaten Deli Serdang, Medan, Riau. Melalui jalan Semenciring menuju jalan Jamin Ginting Medan. Setiba di Bandar Baru, kita melakukan pengisian bahan bakar karena untuk bekal melanjutkan perjalanan yang masih panjang dan lama tentunya. Karena kondisi tangki BBM sudah menipis, kira-kira 1 titik lagi kita isikan full teman. Pengisian BBM-nya menggunakan biosolar saja biar lebih hemat. Ternyata isi tangkinya cuma muat 35,2 liter saja teman, dengan total harga 240.000 saja. Kemudian perjalanan kita lanjut kembali sambil mencari tempat sarapan pagi karena kita belum sempat sarapan tadi di rumah teman. Melewati puncak Panatapan, kita ambil jalur kiri simpang 3 Pagoda untuk mempersingkat waktu. Akses ini tembusnya langsung ke simpang Merek tanpa melewati Brastagi dan Kabanjahe. Lalu di Desa Dokan, kita berhenti di salah satu warung pinggir jalan untuk sarapan pagi. Menu sarapan pagi hanya tersedia lontong sayur, mie kuah, dan nasi lauk. Sarapan untuk 3 orang dewasa dan 3 orang anak-anak cukup murah, hanya bayar 60.000 saja. Kita lanjut lagi perjalanan dan sampai di Desa Merek, yang masih bagian dari Kabupaten Karo. Kita mengakhiri Kabupaten Karo dan memasuki wilayah Kabupaten Dairi. Lewat perbatasan Gapura Kabupaten Dairi, tiba-tiba lalu lintas macet total selama 30 menit menunggu karena ada perbaikan jalan yang longsor. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya perjalanan bisa dilanjutkan kembali memasuki wilayah Laipondem dengan jalan yang lurus sepi namun berkabut. Kabut hampir menutupi jarak pandang pengendara sehingga kendaraan diharuskan menyalakan lampu utama dan lampu kabut. Tak lama melewati jalanan Laipondem, kita ketemu simpang Peltia Lairenun.
dan ambil jalur kiri untuk jalan alternatif lewat perkampungan Lairias, Desa Pegagan Julu. Perjalanan setengah jam menyusuri perkampungan dengan akses yang tidak rata dan penuh dengan kubangan air. Akhirnya kita keluar dari jalan alternatif tadi dan masuk kembali ke akses utama melalui simpang Pangringan. Kita melaju terus di jalan provinsi menuju Tele. Tiba di Tele, kita rehat sebentar menikmati segelas kopi dan teh manis dipadukan dengan ombus-ombus khas Tele. Rehat di Tele sejenak untuk memulihkan konsentrasi dan mendinginkan mobil Panther kesayangan kita. Lalu kembali memasuki jalan Tele yang berkelok sambil menikmati panorama alam yang begitu mempesona. Tidak lama dari simpang Tele, kita memasuki objek wisata Menara Pandang Tele yang cukup terkenal itu. Kita tidak sempatkan mampir karena pengunjung sangat ramai. Kita putuskan untuk lanjut perjalanan biar cepat sampai di rumah. Kemudian kita tiba di simpang 3 Harenboho dan ambil jalur kanan menuju Kecamatan Harian, dan ini juga akses menuju objek wisata patung Yesus Kristus di Sibiabia. Ternyata kita sudah merasakan macetnya jalan menuju Sibiabia karena pengunjung sangat membludak. Memang akhir tahun dan menjelang tahun baru, wisatawan meningkat drastis berkunjung ke Sibiabia ini, teman. Lalu kita ambil jalur kanan menuju objek wisata Bukit Cinta di kampung Kenegerian Sihotang. Lalu kita lanjut lagi melewati spot berfoto di Putholbung. Dan tibalah kita di objek wisata Bukit Cinta, tempatnya syuting film-film terbaik karya anak bangsa. Kita lewati Bukit Cinta di tengah kerumunan pengunjung dan memasuki simpang Sitabo-Tabo. Dari Sitabo-Tabo kita lanjut masuk ke perkampungan Hariara Pohan. Dan terus melaju ke Hutana Bersahan. Turun lagi ke Huta Simbolon, belok ke kiri menuju Huta Pangambatan, dan akhirnya tiba di Lumban Simarsoid Pancur Lapitu. Setelah dihitung semua waktu perjalanan dari Medan hingga ke Sihotang, mulai dari kendala macet di jalan beserta rehatnya, ditotalkan sebanyak 7 jam. Over 2 jam dari estimasi awal yang sebelumnya kita targetkan 5 jam, teman. Perjalanan ini cukup melelahkan namun sangat berkesan bagi kita semua. Nantikan vlog perjalanan pulang dari kampung ke Medan lagi ya teman Gila Panther. Terima kasih.